Pondok Pesantren Al-Hikmah 2, kami persilahkan untuk membuka acara Share and Care secara resmi. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati majelis pengasuh, pengurus yayasan, para narasumber. Alhamdulillah pada pagi hari ini kegiatan yang dilakukan oleh STAIA, Yayasan Peserta KUA, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan membawa berkah untuk kita semuanya, membawa manfaat ilmu untuk kita semuanya. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim kita buka acara pagi hari ini yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Al-Fatihah. Dengan ini acara-acara resmi dibuka. Terima kasih, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Kepada segenap para tamu undangan, kami persilahkan untuk beramal tamah terlebih dahulu. Dan perlu diketahui kepada segenap peserta bahwa dalam acara ini terdapat 4 sesi dan pada akhir acara peserta akan mendapat sertifikat dengan ketentuan mengikuti paling sedikitnya 3 sesi dalam acara ini. Demikian pemberitahuan dari kami. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Untuk sesi ini akan dipandu oleh moderator kita yang sangat luar biasa yang telah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Kepada Bapak Ujang Ridwan MPD kami persilakan secara hormat. Kami sebagai pemandu acara undur diri. Mohon maaf apabila ada tutur kata dan perbuatan dari kami yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah 2, yang kami hormati segenap pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Hikmah 2, yang kami hormati Ketua Setaya Al-Hikmah 2 beserta Sivitas Akademika, yang kami hormati Bapak, Ibu, tamu undangan, serta yang tak lupa
narasumber kita yang luar biasa yang kami hormati, Bapak Sobri dan Bapak Muhammad Soeharto. Oke. Dan tak lupa peserta seminar hari pertama ya, seminar hari pertama dari perwakilan lembaga tingkat SLTA dan perguruan tinggi di lingkungan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hikmah II. Selamat siang, ini pagi menjelang siang ya. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Ini saya sapa dulu nih. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, bagaimana kabarnya? Ini yang belakang kayaknya kurang semangat ini. Padahal saya lihat ini masih pemuda-pemuda ya. Remaja ini ya. Remaja, pemuda-pemudi harapan bangsa itu. Bapak proklamator itu ya. Siapa itu Bapak proklamator? Insinyur Soekarno pernah berpendapat bahwa remaja itu mempunyai semangat yang luar biasa, sehingga beliau itu pernah menyampaikan ungkapan yang mungkin kita pernah kenal ya. Apa? Berikan saya 100 orang tua, niscaya akan kucabut gunung Semeru dari akarnya. Berikan aku cuma 10 saja pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Jadi akan saya sapa kembali ini, khususnya peserta yang masih remaja ya. Coba dijawab dengan semangat, jawabannya baik atau luar biasa. Peserta seminar remaja putra putri, bagaimana kabarnya? Wah, luar biasa. Terima kasih. Baik, di sini perkenalkan saya Ujang Ridwan akan memandu kegiatan seminar pada hari ini, hari pertama dalam rangkaian kegiatan Share and Care Remaja dalam Teori dan Realitas ya. Hadirin yang kami hormati, pada seminar ini nanti ada 2 materi. Materi pertama membahas tentang pernikahan anak, realitas dan dampak sosial ya. Kemudian materi yang kedua ini akan membahas tentang pernikahan anak, perspektif hukum keluarga Islam ya. Baiklah, kita panggil kedua narasumber kita yang luar biasa. Sebelumnya saya bacakan profil singkat dari masing-masing narasumber. Untuk narasumber pertama, nama lengkap beliau adalah Bapak Sobri SAG. Beliau lahir di Brebes 6 April tahun 1969. Alamat beliau adalah dari Desa Purwodadi, Kecamatan Tonjong ya. Kemudian hobi, nah ini hobinya bukan ini Pak, membaca buku dan menyuruh orang ini. Wah, ini saya jangan dekat-dekat, ini nanti disuruh-suruh ya. Kemudian moto hidup nikmati apa yang ada dan selalu bersyukur. Luar biasa ini moto hidupnya ya. Ini kalau dalam konsep akhlak itu apa? Qanaah itu ya. Nikmati yang ada dan selalu bersyukur. Imam Ali mengatakan al-qanaatu malun la yanfadu itu ya kalau nggak salah. Kemudian riwayat pendidikan SD tamat tahun 1982, SLTP 1986, SLTA 1989, saya lahir itu ya. Kemudian S1 tamat, S1-nya di mana Pak ini? Oh, di Tebu Ireng ya. S1 Tebu Ireng tamat tahun 1994. Oke. Pengalaman organisasi banyak sekali ini ya, pengalaman organisasinya. Pernah jadi pengurus GP Ansor Kecamatan Tonjong, pengurus ranting NU Desa Purwodadi, pengurus komite SLTPN 1 Tonjong, pengurus FKDT Kecamatan Tonjong, pengurus MDTA Miftahul Huda Pesanggerahan, kemudian ketua Yayasan Pondok Pesantren Raudatul Ummah Pesanggerahan Purwodadi Tonjong, dan terakhir ini ketua umum pengurus Masjid Jami Baitur Rahman Pesanggerahan Purwodadi ya. Kemudian untuk pengalaman kerja beliau ini
jadi guru ya. Kemudian tahun 2007 2009 jadi staf KUA Sirampok. Kemudian yang terakhir, saya bacakan saja yang terakhir, ini sekarang menjadi penghulu madya dan kepala KUA Kecamatan Sirampok ya. Jadi nanti yang akan mengurusi pernikahan kita ya. Oke. Kita sambut dengan tepuk tangan Bapak Sobri SAG. Untuk narasumber yang kedua, mungkin bagi mahasiswa Setaya ini tidak asing lagi. Nama lengkap beliau adalah Bapak Muhammad Soeharto MH. Ya, beliau lahir di Brebes 13 November 1989. Ya. Status di sini belum ada ini. Kemudian alamatnya dari Tonjong. Wah, ini sama-sama dari Tonjong ini ya. Karangjongkeng Tonjong. Kemudian hobi baca buku dan traveling ya, jalan-jalan ini. Kemudian moto hidup, mumpung ini bacanya apa nih? Bahasa Jawa ya. Mumpung berak, mumpung anak. Berak ya. Mumpung berak, mumpung anak. Nah, ini mumpung berak, mumpung anak. Saya belum terlalu paham ini ya, maksudnya apa ini. Mungkin nanti dijelaskan lah. Kemudian riwayat pendidikan. Ini langsung ke S1 ya. S1 Institut Agama Islam Tribakti Kediri. Kemudian S2-nya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian untuk pengalaman organisasi. Pengalaman organisasi pernah menjadi pengurus OSIS, pengurus BEM, koordinator kesenian keagamaan Karang Taruna Desa Karangjongkeng, dan pengurus Karang Taruna Kecamatan Tonjong. Kita sambut narasumber kita yang kedua, Bapak Muhammad Soeharto. Tepuk tangan yang meriah. Baik, hadirin Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang kami hormati, dalam seminar kali ini nanti ada dua sesi ya. Pertama, sesi penyampaian materi. Ini nanti kalau di jadwal masing-masing narasumber itu menyampaikan kurang lebih dalam waktu 1 jam ini ya. Ini maksimal Pak, maksimal mungkinnya ini. Maksimal 1 jam. Nanti ada sesi kedua, nanti sesi tanya jawab. Tanya jawab kalau memungkinkan nanti ada 2 termin, masing-masing termin 3 pertanyaan ya. Baik, hadirin yang kami hormati, berbicara mengenai pernikahan anak ini. Ini menjadi perbincangan banyak kalangan. Mungkin ada yang setuju, banyak juga yang kontra. Sebenarnya bagaimana ini realitas pernikahan anak dan dampak sosialnya, serta bagaimana pandangan hukum keluarga Islam terhadap pernikahan anak. Semua permasalahan itu nanti akan dibahas oleh kedua pemateri kita yang luar biasa. Oke, selanjutnya untuk pemateri pertama dengan tema pernikahan anak, realitas dan dampak sosial akan disampaikan oleh beliau Bapak Sobri SAG. Kepadanya kami persilahkan. Beri tepuk tangan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala khawla wala quwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Kepada Ketua Panitia Share dan Care, ini saya tidak bisa membaca bahasa Inggris, jadi anaknya share karo kare gitu aja. Artinya saya juga tidak mengerti berbagi dan menyampaikan atau bagaimana itu ya. Remaja dalam teori dan realitas, Bapak Muhammad Najihuddin MIBF yang saya hormati. Kemudian yang saya hormati Ketua Pondok Pesantren Al-Hikmah II Kiai Haji Nasar Alamuddin Masruri. Yang saya hormati Ketua Setaya Al-Hikmah II Ibu Hajah Ismatul Maula LC MSI MPDI ingkang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para peserta seminar Share dan Care Remaja dalam Teori dan Realitas yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan moderator yang saya hormati, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, tanpa diduga, tanpa dinyana, saya bisa bersilaturahim di aula Setaya Al-Hikmah II. Mudah-mudahan pertemuan para peserta dengan panitia semua yang berada di acara ini mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibatasi, karena sampean adalah generasi penerus yang sedang ditunggu oleh bangsa dan negara Republik Indonesia. Terima kasih. Yang pertama, saya akan menyampaikan pernikahan anak, realitas dan dampak sosial. Barangkali sampai nanti bisa melihat di layar, ya monggo. Kalau memang layarnya belum muncul, berarti flashdisknya belum saya kasih. Tapi mudah-mudahan sudah muncul karena sudah saya kirimi, kan begitu ya. Terima kasih. Kemudian untuk profil saya tadi sudah disampaikan. Yang jelas sampai detik ini saya jabatannya belum bisa naik-naik, baru mencapai penghulu madya. Terakhir jabatan penghulu itu adalah penghulu ulia. Itu harus bertugas di provinsi, dan itu harus mencapai golongan minimal 3C dan 4C dan 4D. Saya golongannya baru 4A. Usianya sudah 52. Pensiun saya nanti usianya 60. Jadi kalau saya mengejar itu kayaknya abot nemen. Makanya saya berusaha mau kuliah di Setaya Al-Hikmah II, nanti saya kuliah lagi. Biar bersama-sama dengan sampean, karena saya merasa masih pantas jadi mahasiswa. Amin Allahumma amin gitu ya. Baik, terima kasih. Kita langsung aja ke materi. Nanti sampean pelajari di situ, Mas. Dan kita hanya belajar bersama. Di sini tidak ada yang lebih pinter, tidak ada yang lebih unggul, adanya sama-sama. Yang lebih pinter dan lebih unggul hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat, semua manusia pasti punya kelupaan dan kesalahan. Barangkali nanti saya menyampaikan banyak kesalahannya, mohon koreksi, dan silakan sampean untuk bisa mengoreksi dan memberi masukan kepada saya. Yang pertama, pengertian nikah. Ini kalau di kampung, Mas, orang ngomong pengertian nikah itu sakar pedewek.
Katanya kalau nikah itu di KUA, tapi kalau kawin itu bisa di bawah pohon pisang. Apa enggak salah itu? Itu enggak bener itu. Kok ngomongnya kayak gitu enak saja gitu loh. Kamu sudah nikah, sudah didaftar di KUA, kamu sudah kawin, sudah di mana? Sekarang penyong kan begitu loh. Ini kan enggak bener kalau kayak gini. Lah makanya saya sampaikan, Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 pasal 1 itu berbunyi perkawinan ialah ikatan lahir batin. Jadi dua orang laki-laki dan perempuan diikat lahir batinnya untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa ketuhanan yang Maha Esa? Karena ini memang diambil di Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Jadi nanti kalau panjenengan ambilnya itu jangan Undang-Undang nomor 1 tahun 74, tapi yang sekarang dipakai Undang-Undang Pernikahan atau Perkawinan nomor 16 tahun 2019, itu yang dipakai Mas. Jangan sampai salah. Kemudian arti nikah secara etimologi atau kata. Ini bisa diambil dari kitab Fathul Qorib. An-nikahu yutlaku lughatan ala dhammi, kumpul maksudnya, wal akdi, akad, ijab kabul itu kan, wal wat'i, hubungan suami istri. Itu arti nikah secara etimologi atau kata, itu artinya itu. Kemudian kalau zaujun itu artinya pasangan. Maka di dalam lafadz ijab qabul itu dibunyikan angkahtuka wa zawwajtuka. Kamu saya kumpulkan, kamu saya pasangkan. Gitu Mas. Angkahtuka wa zawwajtuka. Itu bahasanya kan kayak gitu. Nah, jadi arti nikah secara etimologi kumpul atau wati atau akad nikah. Kemudian secara bahasa terminologinya, cara dulu saya sekolah SMA terminologinya di dalam kitab Fathul itu disebutkan an-nikahu yutlaku syar'an atau secara luas al-aqdu mustamilun yang mengandung bil arkan wasyurut. Jadi nikah itu adalah akad yang mengandung berbagai macam syarat dan berbagai macam rukun. Nah syaratnya kan sudah diatur nanti dalam fikih itu, nggak usah disebutkan di sini. Kemudian perkawinan menurut KHI hukum Islam, kompilasi hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat, misakon holidon, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya. Itu adalah ibadah. Itu KHI bab 2 pasal 2. Sampean bisa lihat di Google, kemudian KHI dibuka, nanti sampean nanti bisa baca di situ. Nah, sekarang tujuan pernikahan. Ini tujuan pernikahan yang perlu kita resapi bersama-sama. Sebab sementara ini yang daftar di KUA itu, kenapa kamu nikah? Karena kepengen Pak. Oh ya sudah angel. Kepengen ya angel kalau kepengen itu. Kenapa kamu kok kepengen? Ya karena sudah ingin. Ya sudah lah, mau dikandani apa kepengen. Kayak wong lesu gitu kan, dikasih ini, mau kasih ini, mau. Ya sudah sini daftar. Yang penting kan usianya sangat alas kan begitu. Nanti saya terangkan ke sana. Dalam KHI pasal 3 bab 2, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu jelas. Ya. Kemudian dalam Islam tujuan perkawinan antara lain satu, mendapatkan atau melangsungkan keturunan. Ini memang ada yang berpendapat ya nikah saja aja dibatasi, anaknya bisa 12 apa 14, itu kan karena untuk keturunan. Ya monggo. Kemudian untuk menyalurkan syahwatnya dan menjaga farjinya dengan cara yang halal dan menumpahkan kasih sayang. Ini tujuan perkawinan dalam Islam itu. Nah kemudian melaksanakan perintah Allah atau perintah agama.
An-nikahu sunnati, kan begitu ada itu ya. Ya memang saya di dalam bahasa Arabnya ora pati apal, tapi anggere lafaz ijab qabul ta banget apal ya Mas. Jadi misalnya sampean tanya, Pak tolong berikan hadis tentang nikah yang reka-reka ada ndak? Saya ndak punya kalau hadis itu. Kemudian untuk menjaga pandangan mata, aghadulil basar itu kan. Kenyataannya sekarang, apakah benar pernikahan itu bisa untuk mengeremkan atau gimana ya, menjaga mata biar mata kita tidak kemana-mana? Mas, kenyataannya hidup zaman wis akhir, bojone yo ayu, bojoku ayu Mas, mau tak foto tok. Tapi kalau saya masuk ke pesantren Al-Hikmah 2, terutama di asrama putri, koyo atine goyang Mas. Tapi saya enggak ngomong, ndak. Saya enggak ngomong, bocahku yo mbangir temen aja never gitu. Masya Allah gitu. Ini apakah itu yang terjadi? Tergantung iman kita semua. Yang jelas kalau sudah menikah, mudah-mudahan tidak melihat kemana. Ya melihat, tapi aja dipandang terus. Deleng santri tuku jajan nang warung didelok sing dhuwur sampai ngisor, ya motornya jebur. Gitu ya, Masya Allah gitu ya. Jadi tujuan pernikahan itu dalam Islam itu ya untuk menjaga pandangan mata. Kemudian untuk menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, itu tujuannya. Sekarang pencegahan pernikahan dini. Nah ini Mas, yang dimaksud pernikahan dini atau pernikahan anak itu menurut siapa? Sebab undang-undang di dalam dunia kesehatan dengan undang-undang di perkawinan Kementerian Agama itu berbeda. Ini saya tidak baca di undang-undang kesehatan itu. Kalau di undang kesehatan kayaknya 20-25, perempuannya 20, laki-lakinya 25. Tapi kalau di undang-undang perkawinan yang di Kementerian Agama, perkawinan nomor 16 tahun 19, masing-masing harus berusia 19 tahun. Pengertian pernikahan dini itu pernikahan yang dilakukan tidak sesuai undang-undang nomor 16 tahun 2019. Berarti apa? Bocah nikah umure nembe 18, 17, 16. Kuwi sing diarani pernikahan dini. Karena apa? Tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 itu. Nanti dibuka sahabat itu. Itu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini. Setelah saya selami nih Mas, setiap ada pendaftaran itu kan ada dilihat dari nomor NIK Mas. Kamu lahir tahun berapa? 22 Pak. Loh umurmu belum 19, baru 18 muncul 3 bulan masa mau nikah? Ya Pak cepatlah, karena memang saya takut halim perdanaku semua duluan. Oh enggak bisa, harus ada aturannya gitu. Lah faktornya apa? Satu, pendidikan. Rata-rata yang menikah umure pasangalas lebih berapa hari itu tamatannya 19 tahun lebih berapa hari rata-rata Mas. Kalau tidak SD, SMP, kalau tidak SMP, SMA, kalau sarjana tidak mungkin Mas. Loh untuk kecamatan Siramuk yang terbanyak tamatan apa? SMP. Loh kenapa kok tamatan SMP jeluk menikah? Orang ngerti. Pendidikan sangat berpengaruh Mas. Oleh sampean ini yang sedang berkuliah, tamatkan kuliah sampean S2, S3, terakhir S apalah terserah sampean itu. Jangan mikir dulu tentang pernikahan. Jangan. Wong perempuan sekarang itu dicari gampang ngepor Mas. Saya bisa mencari perempuan satu hari ini bisa 10. Kok bisa ya? Iya, kan dikontak pendaftarannya sekian-sekian. Gimana, senang dengan saya pada ora? Lah kan bisa saja dicari itu. Uang persyaratannya di meja saya banyak itu. Pendidikan berpengaruh ya Mas ya.
Jadi tolong itu. Kemudian yang kedua lingkungan, ini sangat berpengaruh sekali. Cilik-cilik singgawan bocah itu. Saya kalau ngeri sekali itu kalau melihat ada pawai 17 Agustus itu. Sing ngemban cilik anaknya telu. Sing lagi nyusu siji. Sing dicekel nggo tangan siji, sing siji yogi-yogan njaluk duit pan tuku es. Duh. Saya tanya ini. Nak, sama nikah tahun berapa? Saya nikah tahun 2013. Kamu tamatan apa sih? SMK. SMK mana? Ma'arif. Oh, tamat berapa tahun berapa kamu? 2000. Kamu nggak kenal saya? Saya kenal Pak, sampean guru saya. Allah Gusti Pangeran. Bekas murid. Kalau murid bekas, kalau guru mantan ya. Dideleng ya Allah. Anaknya pira telu, endi bae gue? Bapakmu ning endi? Ning Kalimantan. Lagi nyambut gawe bangunan oleh borongan ning kana. Loh, ini gimana ini? Apakah di daerah sampean itu kecil sudah pada nikah? Banyak Pak teman-teman saya yang seleting dengan saya tamatan SMK itu sudah pada nikah semua. Itu waktu itu kan Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Jadi wadon kan umur 16 bisa. Kalau sekarang enggak bisa, Mas. Gitu. Kemudian pergaulan. Ini hati-hati, Mas. Pergaulan itu. Apakah pergaulan santri menjamin tidak menikah diri? Belum tentu, Mas. Apakah santri bisa membendung supaya nikahnya tidak cepat-cepat? Belum tentu, Mas. Wong saya juga pernah jadi santri kalong kok. Begitu pulang, ya baru 1 tahun itu, Mas, karena kuliah. Itu pakainya sorban, Jumatan pakai sorban, pengerasannya kayak yang hebat nemen dan ya. Terus apa namanya? Setelah itu kemudian lihat pergaulan kayak gitu. Setelah pulang dari pondok, gabung dengan pemuda yang lain, akhirnya apa? Ya akhirnya pengen nikah, Mas. Pergaulannya ini harus dibatasi. Jangan enak-enak, wah pergaulannya pokoknya bebas, alah repot lagi. Jadi itu berpengaruh. Kemudian hamil duluan ini banyak itu. Tahun 2019 yang saya nikahkan hamil duluan plus minus itu ada 15. Ya saya tidak ngomong caranya dan sebagainya, saya enggak ngomong, dan saya enggak usah ngomong kamu hamil ya enggak, wong itu ada apa namanya kir dokter kok. Kir dokter menerangkan plus. Nah kalau plus itu berarti hamil, Mas. Kalau negatif berarti tidak. Nah kalau corona plus, corona min gitu kan. Nah, kalau hamil itu plus, plusnya di situ tidak dihitung bulan, 18 minggu. Lah berarti 12 dibagi 4. Berarti sudah 4 bulan kan? 4 kali 4 16. Berarti 4 bulan lebih. Aduh repot. Wis daftarnya megap-megap. Wong kalau hamil itu katon, Mas. Kini ayo gitu. Lo kan dihadapkan saya kayak gini. Aduh pan diomongi wis ngos-ngosan. Orang pan diomongi yang wetenge lagi gede. Sudah saya diamkan aja sudah. Umurnya baru 19, punjul 2 hari. Ya udah didaftarkan sesuai dengan undang-undang sih. Nah, iya. Kenapa kok terjadi hamil duluan, Mas? Saya itu menikahkan 1 kecamatan Sirampok, Mas. Ini saya enggak ngerti ini. Itu daerah yang masuk ke Batursari, itu ada joglo ya, Mas, di sana ya. Barangkali yang daerah atas itu paham itu. Di situ itu motornya ngeletak di situ, orangnya ndak ada. Apalagi proses, apalagi apa, saya ndak ngerti. Ada juga yang berani, Mas, pakai jilbab, sarung, untungnya pete ora dinggo gitu loh. Yang laki-laki berdiri, perempuan duduk di atas sepeda motor. Ini gimana? Bagaimana mau tidak halim duluan yang sudah kayak gitu? Terus saya juga nggak berhenti di situ, balas saja.
Mestinya kan saya berhenti menanyakan kenapa kamu berdiri sini. Lah saya takut. Lah kalau bapak mau seperti saya silakan tinggal cari, kok marah-marah gitulah saya repot lagi. Ya sudah saya turun aja. Yes. Kemudian adat kebiasaan. Kalau di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah itu seperti daerah manjat-manjat itu, kebiasaan itu. Anggus tamatan SMP, wis katon gede, wis bisa nggawa kentang, wis bisa nandur buncis, gitu ya. Itu latan yang wong tuane anak bocah lanang dolan main di rumah itu, wis seneng nemen itu orang tuanya si perempuan itu. Berarti kayak wis lagi diledengi kayak pan kawinan dia nih, seneng. Lah kayak gitu mas. Lah kemudian sudah bekerja penghasilannya besar, tamatan SMA itu kan usia 18, melebu SD kan 6 tahun ditambah SD 6 berarti karolas, ditambah SMA ditambah SLTP 3 berarti 15, ditambah SMA 3 tahun berarti kan 18. Setelah tamat, karena tamatannya dia mungkin SMK dan sebagainya ke Jakarta, pulang mungkin bawa penghasilan banyak, akhirnya usianya durung itu berani menikah, kemudian terpengaruh oleh teman-temannya. Jadi kalau teman-temannya sudah nikah, kayaknya dia itu kok pengen nikah gitu loh, padahal resikonya menikah aduh abot nemen mas. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan. Itu antara lain ada 7, nanti sampean bisa tambah sendiri atau nanti bisa ditanyakan karena ada sesi tanya jawab ya mas. Terima kasih. Kemudian akibat-akibat dari pernikahan anak atau dini mas, ini harus dilihat dari segi kacamata apa. Jangan main kemudian nikah dini akibat. Nah, harus dilihat dari kacamata apa. Kalau dilihat dari segi keagamaan ini, perwujudan dari usia balik perempuan 9 tahun dan laki-laki 15 tahun dalam hukum fikih. Di kitab sepina kan ada litisai sinina atau lihtilamil, karena ngimpi kan ada, itu kan ada bahasa-bahasa kayak gitu. Kalau di dalam Islam perempuan itu berusia 9 tahun. Kalau belum berusia 9 tahun tapi sudah haid, ya sudah dikatakan balik. Lah kalau laki-laki khomsa asyara sanatan, karena umur 15 tahun. Makanya zaman dulu itu masih anak-anak sudah dinikahkan oleh orang tuanya zaman dulu. Akhirnya negara kan hadir sekarang, oh jangan kayak gitu, nanti gimana lah itu. Jadi perwujudan dari usia balik perempuan 9 tahun itu memang di dalam kumpikannya begitu, memang di dalam pendapat para pengarang kitab-kitab kuning itu. Kemudian sebagai perwujudan penambahan keturunan, ini kalau dari segi keagamaan, tanakahu taksuru fa ini ubagi bikumul umam. Ada hadis kayak gitu. Kalau saya salah ya nanti sampai ahlinya nanti betulkan. Kalau bisa di WA sayanya, Pak salah macane, ya nanti saya betulkan gitu aja. Kita lagi cepetan sih masalahnya ya. Saling menikahlah kamu semua dan banyakkan keturunan, sesungguhnya denganmu aku berlomba umat. Itu kan ada hadis kayak gitu. Ingkihul waluda, nikahlah dengan perempuan yang banyak anak. Nah ini ciri-ciri perempuan yang banyak anak kayak apa ini? Apa yang wajahnya bulat, apa yang lonjong, ya kita nggak tahu pokoknya. Itu kan dampak dari itu segi keagamaan. Kemudian perintah dari agama itu, an-nikahu sunnati, maka terjadi hukum pernikahan menjadi 5 macam hukumnya. Ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah itu nantinya. Kemudian untuk mencegah perzinahan, jangan sampai, saya hanya berpesan kepada para peserta share dan share, mendekati zina, mendekati saja tidak boleh kok apalagi zinanya. Cara pendekatan zina itu kayak apa? Boncengan mas, itu pendekatan mulai. Atau pulangnya nanti perjanjian lewat HP, nanti pulangnya sama dengan saya, kamu tujuan sini satu mobil beres, gue aja wani-wani kayak gue jurna pan balik dewek-dewek gelos sama wong tuane iki ojo karepe dewek. Terus kalau berjalan di jalan raya itu baris sana kan, yang laki-lakinya itu kalau bisa ya di samping aja di belakang. Kalau sampan itu ada santri perempuan di depan, kamu di belakang, selamat kita kon. Bayangannya semung di orang.
Kalau bisa di sampingnya itu kamu jadi rajeknya. Itu dideling kok ning buri seneng nemen itu lah ya. Di samping itu ya. Kemudian sudah mampu membiayai pernikahan misal mas kawin dan lain sebagainya. Iya. Pernikahan kalau di daerah Brebes Selatan khususnya Kecamatan Sirampok itu kan masih tanggung jawabnya orang tua. Jadi yang mau duwe gawe ki orang tua kan cukup tuku emas 2 gram tok mas kawin ya kabeh ki mampu. Kalau 2 gram tok nah apa maning mas kawinnya kok ala salat. Lah ala salat iku 15.000 ya seliruku ora ketang arang bu apa kan bisa. Katanya sudah mampu gitu. Itu jadi masalah lagi Mas ya. Kemudian yang selanjutnya dilihat dari segi ilmu psikologi Mas. Mentalnya turun Mas. Kalau pernikahan dini itu Mas, pergaulannya mentalnya turun banget mudune Mas. Wong diperintah kone menghadap Pak Lurah karena pembetulan apa namanya itu nik salah atau tanggal salah. Yo ning ngarep bae ora gelem mlebu-mlebu ning Pak Lurah. Karena apa? Ya mentalnya mudun wis. Mungkin mental dia kayak gitu mungkin bisa terjadi malu lah, badannya sudah tidak baik dan sebagainya. Ini akibat pernikahan diri ini. Wis bentuknya seorang apik dan lain sebagainya, mentalnya mudun. Gabung karo wong ya wis abot. Mentalnya wis mudun terus. Kemudian pemikiran tidak bisa berkembang. Gimana mau berkembang Mas? Tamatan SMP wis nikah. Dia ndak punya pemikiran saya tahun ini harus bikin rumah. Ndak, paling yo nek melu wong tua terus kayak gitu, kayak susah nang wong tua kalau kayak gini. Kok akibat pernikahan dini itu nantinya, ya. Dilihat dari segi ilmu psikologinya. Belum siap menghadapi permasalahan yang kompleks. Rumah tangga itu permasalahannya banyak sekali, Mas. Kamu belum nikah, saya sudah berarti lebih dari 23 tahun lebih menyelami rumah tangga. Hanya menaruh baju salah saja itu bisa jadi masalah sama istri. Enggak kon rasa kena gitu. Saya sampaikan aja ini, berbagi ini ya. Pulang dari kantor bajunya selegreng saja. Istri ngomong, enak saja kayak gitu. Akhirnya muda apa kari kawan dikajak kowe. Wis dibuang ya kena tukaran. Duh ampun. Belum siap menghadapi permasalahan. Mestinya suami itu kan kalau ditegur istri ya, oh iya salah, tinggal diambil gitu. Apalagi masak, wis masak ora bisa, lecit orang gena. Jangan asem kan mestinya anak gandule supaya sedep anak sogodonge. Jangan asem mestinya kara kalau seladan tok itu tangan ora enak. Jadi masalah lagi itu. Masya Allah, ini masalah melulu. Lah kemudian istrinya itu yang nikah dini itu jalan-jalan, kamunya bilang cemburu lagi, ketemu karo pacar gemining TK ya, ditanya tuh terus di jalan itu berhenti sedang menanyakan masalah kehidupan. Lah kamunya tahu selaku suami kurang ajar ini. Di belakang saya main-main kayak gitu. Padahal tidak sedang demenan, dia sedang berbicara masalah anaknya pira, jumlahnya pira. Yang lihatnya kan dari jauh. Akhirnya apa? Main saja panggil. Oh kayak gitu ya kamu itu. Di belakang saya main-main kayak gitu. Main-main apa? Lah tadi ketemu sama laki-laki itu. Iya tapi kan saya nggak pacaran. Nggak bisa pokoknya. Itu kalau kayak gitu. Oh maklum bukan pemikiran sarjana. Gitu ya. Kemudian belum siap menahan emosinya Mas. Kasihan. Maning-maning tekan maring kawa ada apa? Mau minta surat pengantar untuk perceraian. Dideleng, lho nikahmu ki tahun 2017. Tembene 3 tahun. Lho kapan pecah gimana? Pokoknya ora sanggup lah duwe suami kayak gitu. Kenapa suaminya kamu kayak apa? Diomongi rewel. Rewel tok kok mau pegatan itu kamu gimana? Enggak Pak, suami saya itu senengnya itu kalau malam pulangnya jam 12. Kan enak kalau jam 12 baru pulang, kamunya nggak ruwet di tempat tidur gitu kan. Oh enggak Pak, pokoknya banyak lah, selalu ringan tangan. Kalau ada masalah saya selalu ditangani dan sebagainya. Oh gitu, terus gimana ini kesimpulannya? Baru rumah tangga 3 tahun kamu itu. Tetap Pak saya mau perceraian saja. Aduh repot makanya. Kudu kan 2 tahun ini.
duh pribet ya. Barang dideleng kayong madanayu bocah. Ya wis reketek wis mana pegatan ya aku. Duh, ngampun. Nah, wis emosinya belum stabil, Mas. Emosinya itu terus kalau ada masalah terus. Loh, setan itu kan selalu di depan, belakang, atas, bawah, samping, kanan, kiri itu setannya kan ada terus. Makanya saya di sini itu setan saya di depan semua ini. Makanya saya kalau ada perempuan nggak saya mau lihat, tapi lihatnya yang laki-laki aja gitu. Ya, tapi kadang-kadang juga saya ndeleng gitu aja. Dia nggak boleh lama-lama tapi emosinya, Mas. Masya Allah, apa-apa jadi masalah, tidak ikut iuran korban jadi masalah. Batire tuku klambi sing modelan asabuke jaluk tuku, ditukok nang pasar wage ora gelem dinggo, ribut, dijak turu bareng malah nyakar. Aduh, wis emosine wis beli bener wong-wong kayak gini Mas. Kreativitas dalam hidup kurang ya, dan seterusnya. Kemudian dilihat dari segi ilmu sosial kemasyarakatannya, itu nanti sampean baca sendiri, sudah dibagi itu ya. Tapi yang jelas terjadinya KDART ini, KDART-nya terjadinya bisa banyak ini. Kemudian ketergantungan dengan orang tua ini soal ini. Orang tua apa-apa sebab orang tua apa-apa, kemudian banyak menghayal. Nah, seusia remaja-remaja itu kan kalau usianya masih di bawah 20 itu menghayal. Ada tanggane dua mobil expander, dheweke pengen tuku expander, ora cukup ya wis tuku lah sing modele kayak Avanza kan. Padahal duitnya laka, Mas. Angan-angan anggar bapaknya nyong mati berarti nyong warisan kayak gitu tok. Ya ora dadi model kayak gitu. Kemudian langsung dilihat dari segi ilmu kesehatan medis, belum sempurna dalam reproduksi, dalam kandungannya lemah. Nah, nanti anak akan Bu Bidan ini akan menyampaikan masalah ini. Karena saya bukan perempuan, jadi lemahnya nanti kayak apa, gitu kan? Kayaknya dia lemes dia no ya, yang turut wong lanang kan gitu. Berisiko dalam melahirkan apa ya, banyak laporannya. Karena kok berisiko gimana ya, padahal kan hanya melahirkan, hanya lepas gitu aja. Oh, pengerasaan ekon angel, Mas. Itu ada komando malah di 1, 2, 3 ngedun lah, apa aneh kan gitu lah. Ini Masya Allah ya, saya tidak ngerti lah, pertumbuhan anak terganggu gitu lah. Lah kita bayangkan, Mas, pohon jambu yang ya pohon jambu atau pohon apa lah, Mas. Kalau pohon jambu itu ditanam 5 bulan kok berbuah, dengan pohon jambu yang ditanam sudah 1 tahun, kayaknya hasilnya ya bagus yang 1 tahun sudah berbuah. Tapi kalau yang 5 bulan kok berbuah, kayaknya buahnya bosok terus karena belum sempurna gitu ya. Iya. Kemudian cepat kelihatan tua, Mas. Aja wani-wani nikah nom lah, tua. Kenapa kok tua? Mikir ekonomi, langkah bunga Mas. Seperti saya ini kan kelihatan tua sekali ya, ekonomi. Karena Mas berangkat 6:30 pulang jam 5 sore kayak gitu, yang golek ekonomi. Nggak dites kumpul nek wong wadon kabeh ini mah uangnya gemuyu terus. Lah siapa yang cari gitu ya. Makanya masalah tidak bisa merawat diri lah. Oh, masih bocah ya merawat diri ya angel. Tapi ketika SMP SMA banget cantiknya, bareng begitu sudah bojo dua anak, tobat. Parem FIFA nomor 5 baru dua ajan. Kalau pisan pareman salah gitu loh. Masa sing kandel kok batuk ya ora apik babar blas lho. Lah wis pokoknya bisa terjadi keturunan yang stunting. Stunting itu ya kekurangan gizi dan sebagainya. Dudu stunting berarti pendap itu ya. Saya termasuk pendek tapi bukan stunting gitu loh. Karena waktu dilahirkan musim ketiga rantian ya gitu ya, tapi enggak itu ya. Kemudian EQ anak bisa di bawah rata-rata itu ya. Kemudian selanjutnya tidak sedikit kehidupan berbangsa dan bernegara, semakin tambah penduduknya, wong cilik-cilik pada kawin, penduduknya semakin cepat, akhirnya sawah digawe kaplingan, gue gawe omah. Banyak pertumbuhan penduduk yang stunting kuntet bisa terjadi itu. Negara itu menangani dengan diadakannya sustacin. Karena apa? Banyak terjadi perceraian, akhirnya negara turun dengan peraturan Menteri Agama. Kemudian sebelum dinikahkan wajib hukumnya harus di kursus calon pengantin.
Bisa terjadi kursus itu secara klasikal, juga bisa terjadi kursus secara mandiri. Ketika daftar langsung dikandani gitu maksudnya. Mempengaruhi perekonomian suatu negara baik positif maupun negatif. Positifnya ya gitu, mal-mal laris karena kayak menduga sih. Nah negatifnya keprimen, ya kayak gitu. Negatifnya. Nah negatifnya karena pantuku apa-apa ada duit dan sebagainya. Akhirnya apa? Terjadinya ya cara-cara dengan yang tidak baik. Dunia pendidikan semakin maju secara kuantitas. Pendidikannya itu sekolahannya muridnya banyak, tapi kualitasnya, tapi kalau di sini saya yakin kualitasnya bagus-bagus. Karena apa? Setelah lihat kemarin itu yang masuk perguruan tinggi negeri banyak sekali, itu saya lihat. Terima kasih. Kemudian banyak tenaga kerja dan buruknya tenaga lapangan pekerjaan. Itu ini sudah saya sampaikan, nanti barangkali mau sama tanya silakan. Itu saja menurut saya sampaikan, waktunya memang terbatas, kurang lebihnya billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Sobri Asage. Untuk pemateri selanjutnya yang akan membahas mengenai pernikahan anak, perspektif hukum keluarga Islam, yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Soeharto MH. Kepada beliau kami persilahkan. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Saya buka masker nggak apa-apa ya? Soalnya ini udah safety gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah II, yang saya hormati kepada Majelis Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Hikmah II, yang saya hormati kepada Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah II, yang saya hormati kepada para kepala sekolah atau lembaga setingkat SLTA yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Al-Hikmah II. Yang saya hormati kepada segenap panitia Share and Care ini dengan tema remaja dalam teori dan realitas, dan kepada para tamu undangan, dan tidak lupa kepada para peserta yang setingkat SLTA ya, dengan mahasiswa juga yang saya cintai. Dan memang ini masih, anggaplah ini masih pagi begitu ya, biar masih kelihatan fresh begitu, karena kalau sudah siang itu kadang kencot itu sudah melalang buana gitu ya. Jadi bahasa-bahasa kencot itu harus dibudayakan ini ya, karena tadi sudah realitas dalam arti sosial dan dampaknya dalam arti yang nyata di realitas. Karena sekarang ini kita akan membahas dari segi teorinya. Lagi-lagi ya kebetulan baru teori, berarti memang saya ini belum ditakdirkan untuk menikah begitu ya. Jadi lagi-lagi disuruh berbicaranya masih teori terus begitu. Gitu. Jadi ya takdir, gimana lagi begitu. Jadi karena ini sedikit teori tentang hukum keluarga Islam yang juga menyangkut dengan pernikahan dini, silahkan sedikit menikmati dulu yang ada di hadapan panjenengan semuanya, biar nanti kalau bahasanya mahasiswa itu jadi logika tanpa logistik itu anarkis. Wah, begitu bahasanya. Jadi berpikir tanpa adanya asupan bensinnya atau surungane, nah itu jadi anarkis, nanti di sini memberontak gitu. Itu ya, sedikit silahkan dinikmati begitu.
Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beberapa nikmat, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, yang dimana pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul menghadiri acara yang insya Allah berkah dan manfaat, mudah-mudahan menjadi amal tersendiri apabila kita niatkan begitulah. Makanya saya tanya dulu ini, santri-santri ini, sudah pada niat belum? Sudah pada niat? Ya, syukur kalau gitu. Jadi ini juga saya artinya mengingatkan juga ketika saya sedang nyantri begitu. Saya selalu dipesani mau menghadiri majelis apapun itu diniati ngaji begitu. Ngangsu kaweruh begitu. Aja mangan lawuh bae tapi yang ngangsu kaweruh, bahasanya seperti itu. Terus yang kedua, salawat serta salam Allah semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita melalui thariqah ilmiah ini, yang insya Allah juga kita selalu berdoa mudah-mudahan diakui sebagai umatnya dan mendapatkan garansi berupa syafaat